Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, ucap syukur bahwa kami dapat berada di tempat hari ini lagi. Ucap syukur Tuhan kami masih bisa bernafas, memuji, menyembah-Mu, berkumpul bersama dengan teman-teman sekomunitas, bertemu dengan kakak iman kami, bertemu dengan adik iman kami. Dan kami mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk bersekutu, untuk menikmati komunitas yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tuhan, sebentar lagi hamba-Mu ini akan sharing sedikit tentang firman-Mu. Kiranya Engkau tolong hamba-Mu ini Tuhan dalam memberitakan. Dan biarlah Tuhan tolong, Roh Kudus-Mu tolong setiap hati yang mendengarkan. Biarlah mereka dapat mencernanya, memikirkannya, merenungkannya. Dan saya berdoa kiranya Tuhan menolong setiap individu di tempat ini, bahkan hamba-Mu sendiri Tuhan, supaya kami semakin terdorong to make an impact, to love You, and from our life many people will be blessed. Terima kasih Tuhan sekali lagi atas kesempatan ini, kami memberikan waktu persekutuan ini, waktu ini hanya di dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Selamat pagi semuanya. Sebelum saya mulai, saya mau perkenalkan diri. Nama saya Michelle Cokro Saputro. Saya teman dari Pak Johan Nugroho. Kita satu sekolah teologi, tapi Pak Johan pintar udah lulus. Sayanya mahasiswa abadi. Jadi di sini yang merasa kuliahnya nggak bisa selesai-selesai sama saya pun seperti itu. Ya, saya ibu dari 3 anak. Anak saya umur 16, 14, dan 12, cowok semua. I'm also working woman. So I have factory, saya punya pabrik di Solo. Jadi selama ini ya saya terbang Jakarta Solo untuk mengurus pabrik dan perusahaan saya. Dan akhir-akhir ini saudara, ketika saya baca Detik atau Kompas or even social media, banyak sekali yang berbicara tentang quiet quitting. Kayaknya ini lagi tren di pekerjaan gitu ya, terutama setelah pandemi, di mana mungkin waktu pandemi semuanya tuh mungkin lelah, diberi pekerjaan banyak banget, banyak perusahaan juga yang mem-PHK karyawannya, dan mungkin bagi mereka yang masih sekolah juga saya lihat anak-anak saya, karena apa ya, maksudnya dari sekolah juga berusaha mengurangi Zoom time, jadi banyak sekali PR-PR yang dilimpahkan. So after the pandemic, kita keluar mungkin 2022 coming in, and semua itu langsung lelah gitu. Semua lelah, overburden, semua merasa capek. Dan muncullah tren ini di mana pada akhirnya banyak, terutama anak-anak muda, memutuskan ya udah saya quiet quitting aja. Di mana quiet quitting sendiri menurut Harvard Business Review dikatakan bahwa intinya orang itu tidak mau memberikan lebih dari apa yang sebenarnya sudah menjadi job desk-nya dia. Jadi no weekend work, tidak ada lagi mau meeting lebih dari apa yang sudah dijadwalkan. Mungkin kalau ya udah buat PR ada 10 soal ya, ngapain saya harus melakukan 15 soal ya, cukup hanya seperti yang di-expected saja. Nah, ini bukan berarti memboikot, tapi quiet quitters biasanya terus melakukan hal-hal yang dilakukannya sehari-hari. Tapi mungkin dengan dalih bahwa ini untuk balancing life, untuk ya make sure saya bisa healing juga dong, healing ya kan. I also want to enjoy myself, benar gak? Ya masa kerjaan saya tiap hari aja kerja melulu, masa tiap hari saya cuman balas email terus, masa tiap hari harus meeting, masa tiap hari saya cuma Zoom aja. I'm tired. Saya capek, kalau bisa maunya ditaruh aja, kalau bisa pokoknya mau healing ya. That's the trend. Most of my young workers tiap berapa bulan ambil cuti. Ya ini berbeda sekali dengan generasi yang lebih tua, di mana menunjukkan loyalitasannya dengan tidak pernah mengambil cuti. Nah, kalau yang young workers dengan senang hati menggunakan cutinya, karena mereka, Bu, saya butuh healing.
saya udah nggak bisa mikir lagi, Bu. I need my healing time. Okay, right? So I have to adjust with different kind of workers. Kalau yang generasi lebih tua atau orang yang lebih tua yang bekerja di perusahaan saya, kadang saya harus paksa untuk cuti. Ya, kadang mereka merasa takut dipecat kalau mereka mengambil cuti gitu. Tapi kalau yang muda-muda terutama yang Gen Z dengan senang hati, malah nanya bisa nggak tambah cutinya, right? So this is the trend. Dan menurut Gallup Research, ini lebih di Amerika ya researchnya, bahwa dari 100% pekerja yang di Amerika, 50% adalah quiet quitters. Ya, dan hanya 32% yang actively engage di perusahaan mereka, dan 80% actively disengage, benar-benar isolate themselves, nggak ngerjain apa-apa, mungkin nunggu dipecat biar dapat pesangon ya kan, atau dia sambil interview di tempat lain. But 50% sebenarnya adalah quiet quitting. Dan bahkan teman saya, kapan lalu saya lagi hang out with my friends, having lunch, and teman saya tuh bilang, Syal gue kerja di bank, salah satu bank terkemuka di Indonesia. Dia bilang, Syal during pandemi kan, pandemi masa-masa yang membuat babies ya. Kita lihat banyak sekali couple stuck di dalam rumahnya, and then suddenly boom, baby boom ya kan. Dan akhirnya dia of course teman saya ini punya anak, and dia bilang ini, setelah saya harus masuk kerja, nggak bisa work from home lagi, saya jadi mikir nih Syal katanya. Gue jadi mikir, katanya, mendingan gue all out, but I have no time for my baby, atau udah saya ikut aja, padahal ini teman saya nih, saya umur 42, so my friend I think around 43, dan ya kayaknya saya nyontoh aja nih, adik-adik yang lebih muda itu, I'll just become a quiet quitter, dia bilang. Why? What's the purpose? Apalagi hampir semua perusahaan, bahkan bank-bank multinasional, mereka terus mengurangi karyawan dan karyawannya. Gue udah put so much effort. Gue selama ini pandemi aja udah kayaknya ngos-ngosan, I just put so much. Tapi ya namanya perusahaan, mereka nggak nge-reward saya, mereka tidak mungkin dengan segala dalih tidak menaikkan gaji, tidak ada promosi dan sebagainya. At the end of the day, my baby is more important, right? Dia bilang, ya tapi saya butuh gajinya. Nggak mau munak ya, kita butuh gajinya. Gimana dong Syal katanya. Gitu. Nah ini adalah satu dilema yang dialami, real gitu oleh teman-teman saya. Dan menurut CNN ya, Indonesia, so many workers are so burnt out, dan I'm sure it's not only workers, tapi juga para mahasiswa or even students, even bahkan anak-anak saya, dia udah kayak ngelihat Zoom aja kakinya udah kemana, sambil nge-snack, sambil apa, udah saya tuh sampai ya zaman saya ya kalau belajar itu kan zaman dulu harus digarisin, harus di notes gitu, and I ask my kids, tuh gimana bisa inget ini kalau Zoom sambil snacking, and then kakinya ini kalau lupa gimana kalau ujian? It's okay mom, it's easy. I just replay the video mom katanya. No worries katanya. Mom you're so old katanya. Hari gini nggak ada yang garis-garisin kata-kata udah like you're old gitu ya. Berarti saya nih zaman kita udah mubazir nih. Ya but even anak-anak yang kecil pun capek. Right? And saya percaya quiet quitting ini tidak hanya terjadi di pekerjaan atau di sekolah. Tapi ini juga terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Ya, I believe nih juga dari my personal experience, bahkan sebelum pandemi ya, saya tuh berusaha menjadi orang Kristen yang ideal. I have all the boxes yang saya harus cek. Saya harus mencari nafkah untuk keluarga, membantu suami untuk menafkahi keluarga. Saya ke gereja setiap minggu, saya mengurus anak, saya pelayanan, bahkan saya sekolah, saya harus baca Alkitab, right? Everything that I can check the box, that's what I do. Tapi apakah sebenarnya ini hanya karena saya melakukan ini semua, I'm not a quiet quitting? Belum tentu. Ya. Ketika saya menemani anak saya, tapi saya ambil main HP dan anak saya main sendiri. Isn't that a quiet quitter?
ketika saya harus I was a kids pastor in my church, dan ketika saya mengajar anak-anak, saya mungkin tidak mempersiapkannya dengan baik. Udahlah, ini ya saya tahulah ceritanya, cerita sekolah minggu kan itu aja ya. Dan bottom line-nya juga itu aja, the takeaways, so simple. Ya udahlah, gue ngapain mempersiapkan, right? I just be hyper energetic, I just be hyper entertaining, right? Loncat-loncat, nyanyi-nyanyi, dan cerita, that's it. Setelah itu ya udah makan deh, lapar, right? Am I really serving or am I also a quiet quitter? Dan dalam keseharian kita dealing with different people, ya tidak mungkin kalau di gereja then we stuck in our Christian community. Tapi kita tahu di rumah pun kadang kita ada mbak, ada mungkin pembantu pria, atau di tempat kerja we have to meet different people, different culture and different religion. Ada kecenderungan dari kita untuk just mind my own business and you mind your own business. Dan terutama dalam zaman kita yang kita di-influence, terpengaruh oleh postmodern beliefs, di mana benar-benar semua the truth is very relative. Kebenaran itu relatif. Jadi apa yang benar bagi saya, ya menurut saya benar, belum tentu Anda merasa kebenaran itu benar. Dan demikian sebaliknya. My religion is true for me, but probably not for you, right? Jadi hidup di dalam zaman ini membuat kita itu, at least saya, kadang sungkan, gitu. Ya, zaman dulu saya ingat zaman ketika saya kecil gitu, membagi traktat itu adalah sesuatu yang biasa, right? Ketika saya pergi ke luar negeri, biasa orang itu memberikan selebaran gitu ya. Terus bahkan sampai kadang misalnya Anda ke Amerika sekarang, kadang masih ada orang teriak-teriak, repent, right? Tapi di Indonesia di mana kita minoritas, boro-boro nulis di Twitter aja bisa masuk penjara ya. Jadi kita hal-hal seperti ini membuat kita itu sungkan. Ya, the environment, lingkungan di mana kita tinggal, mungkin kita lihat di news bagaimana orang-orang didiskriminasi, dipersekusi, kadang-kadang gereja dibakar, ya izin-izin gereja tidak keluar dan sebagainya. Membuat kita berpikir ulang, apakah nggak lebih baik I mind my own business. Bahkan di dalam pekerjaan pun boro-boro mikirin influencing my friends. Untuk supaya kerja nggak drama aja susahnya minta ampun, benar nggak? Setiap hari dengan pekerjaan-pekerjaan kita orang makin sedikit, setiap hari ada aja sinetron, right? Ya. Yeah. Ada aja sikut-sikutan, office politik, it happens. Ngapain juga, saya mesti influence orang-orang yang nyebelin itu. Why? Lebih enakan gosipin orang nyebelin itu, bener gak? Right? Yeah. So sometimes we become quiet. Yeah, sometimes we become quiet. Dan kita merasa, ya udahlah, let me just be quiet. Biarlah aku diam aja deh. Ya. Nanti kan tobat sendiri. Katanya kedaulatan Allah. Kalau udah dipanggil, pastilah nanti nggak ada gue, ada orang lain. Why bother? Gue udah pusing. Gitu. Tuhan tahulah kelelahan masing-masing umatnya, ya nggak? Right? Ini ketahuan. Saya adalah the ultimate sinner because I'm a queen of excuses. Jadi ini semua dari my personal experience. I keep giving excuses. Kenapa Tuhan? Tuhan nggak lihat saya capek, ya kan? Saya kerja pun kan juga influencing others. Ya udahlah gitu loh. Tuhan, give me a break, right? Gitu. The bad news is kita itu tidak bisa sepenuhnya netral. Siapa di sini yang udah punya anak? Tanpa Anda ajarin anak Anda
netral atau tetap ada kecenderungan bohong kalau melakukan salah? Anda nggak usah ajarin pun untuk berbohong, anak bisa berbohong kan? Ya. Nggak usah begitu, kita semua aja seperti itu, benar nggak? Ya. Tanpa diajarin, kita bisa berbohong loh. Ya. So we cannot be totally neutral. Hanya karena kita diam, bukan berarti orang itu tidak terinfluence, tidak terpengaruh. Kadang-kadang dengan kita diam, orang pun bisa terpengaruh. Saya ingat ketika Pak Ahok itu dengan hebohnya itu ya, punya masalah dan itu. Walaupun dia seolah-olah diam, saya sangat emosional gitu. Iya, wah saya sampai nangis-nangis, sampai apa. Padahal ke hari gini ngapain juga ya gue nangis-nangis dulu gitu. Wah saya sampai ikut ke mana, ke istana lah, kirim bunga lah, wah, pokoknya ikut berpengaruh, terpengaruh sekali gitu. Pokoknya lebay banget deh saya. Tapi mungkin Ahoknya nggak ngomong apa-apa gitu. Just because someone is silent, hanya karena seseorang itu diam, bukan berarti orang-orang lain itu tidak terpengaruh. Dan tentunya kita tahu bahwa bahkan diri kita mengaku Kristen, kita harus mengakui bahwa kita juga terinfluence dan terpengaruh oleh budaya zaman kita. And the second bad news is bahwa setiap action, bahkan ketika diam, itu punya consequences, punya konsekuensinya. Filosofer Prancis yang bernama Jean-Paul Sartre, dia mengatakan every word has consequences, every silence too. Nah di dalam Galatia 2, hal yang serupa terjadi saudara-saudara. Jadi jemaat Galatia ini adalah orang-orang suku bangsa Keltik, non-Yahudi, di daerah yang sekarang dikenal sebagai Turki. Ketika Injil masuk di daerah-daerah tersebut, muncul permasalahan baru. Muncul perdebatan, apakah orang-orang non-Yahudi ini bisa diselamatkan, bisa menjadi jemaat yang sama levelnya dengan orang-orang Yahudi. Karena orang-orang non-Yahudi ini tidak mengikuti hukum-hukum dari Yahudi yang sangat ketat. Contohnya adalah mereka tidak bersunat. Jadi ini menjadi suatu topik yang highly debated, menjadi suatu topik yang sangat sensitif. Dan Paulus dan Barnabas ketika itu berusaha dalam pelayanannya, berusaha melayani orang-orang non-Yahudi ini dan berusaha mengabarkan bahwa hey, kalian walaupun non-Yahudi, kalian tuh sama loh, kalian tuh satu level loh. Bahwa Allah itu mencintai semua manusia loh. Ya, tidak pandang bulu antara Yahudi maupun non-Yahudi. God loves you. So repent, right? Tapi masih ada orang-orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen yang masih berusaha memberitahu, maksudnya menyebarkan pesan bahwa no, orang Yahudi itu lebih baik dari orang non-Yahudi. Atau beda. Nah, di Galatia 2 ayat 11-13, yang lucu adalah bahwa ini termasuk awal dari kitab Galatia ini. Paulus ini malah ngajak berantem Petrus. Ya, kita baca Galatia 2 ayat 11-13. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, Kefas yaitu Petrus, aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia. Sehingga Barnabas sendiri pun turut terseret oleh kemunafikan mereka. Bayangkan saudara, Petrus yang adalah murid Yesus, dia juga adalah pemimpin gereja. Petrus ini juga yang menumpangi tangan Paulus dan Barnabas ketika mengirim mereka untuk misi kepada orang-orang non-Yahudi.
Dan yang sebenarnya tidak mempunyai masalah awalnya untuk makan dengan orang-orang kafir. Tapi ketika kalangan Yakobus, berarti adalah kemungkinan murid-murid dari teman sepelayanannya Yakobus, yang merupakan 3 murid ya, murid utama Yesus ya. Jadi Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ketika orang-orang dari kalangan Yakobus datang, si Petrus langsung, oh no. Dan dia menjauh, dan dia menjauhi orang-orang yang tidak bersunat itu. Yang menarik di sini saudara-saudara, di sini tidak dikatakan bahwa Petrus tidak mau mengajar orang-orang non-Yahudi. Di sini tidak dikatakan bahwa teologi Petrus salah. Dan kalau kita melihat di Kisah Rasul 10 ayat 1 sampai 48, ya, Kisah Rasul 10 dikatakan bahwa Tuhan sendiri yang memberi penglihatan kepada Petrus tentang apa yang haram dan apa yang tidak haram. Dan Tuhan sendiri yang mengutus Petrus kepada Cornelius, right? Sehingga Cornelius, keluarganya dan tamu-tamunya dibaptis. Ya. Jadi ini tuh tidak menunjukkan bahwa Petrus itu tidak suka atau anti pada orang-orang non-Yahudi. Justru di Alkitab dikatakan bahwa Petrus ini adalah termasuk orang pertama yang menjadi saksi bahwa Tuhan memang mencintai semua manusia. Dan bahkan di 10 ayat 34 dikatakan, Petrus mengatakan bahwa sebab saya sungguh-sungguh sadar bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang. Jadi sudah pasti bahwa Petrus ini melayani orang-orang non-Yahudi. Tapi sekali lagi apa yang Paulus kritik bukanlah teologi Petrus atau pelayanan Petrus. Melainkan bahwa keseharian Petrus itu tidak selaras dengan apa yang ia ajarkan. Tapi coba, ini kan tadi kita pro Paulus ya. Tapi coba kita bayangkan nih sejenak saudara-saudara, andaikan kita ini menjadi Petrus. Bayangkan kalau kalian tuh CEO atau gembala dari gereja murid-murid Yesus saat itu, gereja mula-mula saat itu. Kalian harus membawai orang-orang yang Kristen yang Yahudi dan orang-orang Kristen yang non-Yahudi. Orang-orang yang pertama bertobat, jemaat originalnya siapa saudara-saudara? Orang-orang Yahudi. Ya, mereka ini yang persembahan loh. Mereka ini yang melayani, bahkan ketika Petrus misalnya tidak punya tempat tinggal. Ketika dia dari suatu tempat ke tempat lain. Siapa yang kira-kira memberikan tempat ini saudara? Orang-orang Yahudi. Mereka yang serving Petrus, memastikan Petrus ini bisa menjalani pelayanannya dengan baik. Kita bisa lihat di Kisah Rasul 9, di mana Petrus ada di Lida, dan di Kisah Rasul 10 dia udah ada di Kaisarea, dan itu menunjukkan bagaimana Petrus itu juga lelah saudara-saudara. Dulu nggak ada mobil, nggak ada pesawat, nggak ada kereta ya saudara-saudara. Jadi bisa dipastikan betapa capeknya yang bernama Petrus ini, dan dia karena pemimpin gereja pasti orang ekspektasi dia itu untuk keliling dan visit atau mendatangi semua jemaat di Israel. Dan bayangkan dia bagaimana harus membawai semua ini, menaungi orang-orang yang berbeda ini. Bagaimana lelahnya dan bagaimana ia tahu bahwa setiap gerak-geriknya ini akan bisa membuat kontroversi. Ia pasti juga mengalami banyak kekompleksan dan kesulitan dalam hidup. Selain tadi berpindah-pindah, gereja-gereja yang baru, non-Yahudi, mungkin mempunyai bahasa yang beda-beda. Mereka mempunyai kultur yang beda-beda, agama dan kepercayaan yang beda-beda. Banyak orang zaman itu juga tidak melek literasi. Tapi bagaimana murid-murid Yesus itu mampu menyebarkan firman Tuhan. Ia juga tidak punya tempat tinggal yang tetap karena dia harus berkeliling terus.
Dan ia harus terus bergantung sekali lagi pada belas kasihan orang. Jadi tentunya kalau saya jadi Petrus, ada hari-hari yang mungkin saya, aduh ngapain sih nambah drama, bener gak? Hidup gue udah susah, kenapa gue mesti cari bikin onar, right? Mungkin hari ini cukuplah saya hanya melayani terus pulang, makan dengan teman-teman saya segeng sendiri. Ya, itu ada kalangan Yakobus. Yakobus dikenal sebagai orang yang very strict about the law. Nah, daripada gue dikritik orang-orang itu, ngapain bikin tambah pusing, right? Ngapain? Bukankah lebih enak mungkin? Ya udah, saya makan aja sama mereka, biar nggak usah tambah drama. I think menurut saya banyak dari kita bisa relate. Terutama kita menjalani pandemi, bahkan sebelum pandemi, kita sebegitu sibuk dengan urusan kita. Kadang kita berpikir, buat apa memikirkan orang lain? Ngurusin gue sendiri aja gue kagak bisa. Memastikan aku digaji cukup aja, cukup untuk hidup di Jakarta aja sulit. Apalagi zaman pandemi, mikir aku supaya bertahan hidup aja sulit. Udah mikirin orang tua mungkin sakit, ya. Keluarga, relasi kita mungkin ada yang sampai meninggal. Aduh cukup deh Tuhan. I'm tired. Kasih orang lain aja Tuhan. Masa kita harus menyelamatkan dunia sih? Siapa kita? Bener gak? Tapi saudara-saudara, tindakan Petrus yang menarik diri bukan tidak menimbulkan konsekuensi. Paulus teman sekerja Petrus dan yang ditumpangi tangan oleh Petrus, diberi kepercayaan oleh Petrus untuk melayani orang-orang non-Yahudi, merasa semua pelayanannya itu menjadi mubasir gitu ya, menjadi kayak ke-cancel gitu loh oleh tindakan atau diamnya Petrus. Dia pun protes. Lah gue juga udah capek-capek, bukan cuma lu doang Petrus gitu ya. Aku udah keliling ke Asia lah, kemana lah. Gue juga capek kali, mungkin lebih capek gitu ya. Kenapa? Kenapa lu, maksudnya susahnya apa sih? Biasa lu juga makan kok sama orang gak bersunat. Terusin aja begitu, so what gitu. Ya kenapa kamu tuh mesti menarik diri? Dan yang bikin Paulus lebih marah lagi, teman sepelayanannya yaitu Barnabas, yang juga melayani orang-orang non-Yahudi ikut dengan Petrus. Nah, apa yang kita bisa pelajari saudara dari kejadian ini? Kadang kita begitu sibuk berusaha untuk have a balanced life, happy, peaceful life. Tapi justru kita membatasi diri dari semuanya itu. Justru ketika kita berusaha membalancekan, mempunyai semuanya, justru kita kehilangan semuanya itu. Termasuk saya yang berusaha keep checking all the boxes untuk menjadi Kristen yang ideal, menjadi wanita Kristen yang ideal. Ternyata mungkin saya selama ini malah tidak mencapai itu semua. Karena saya adalah quiet quitters. Banyak orang Kristen, saya rasa semua sini juga pernah ngomong, mengatakan bahwa hidup mereka untuk memuliakan nama Tuhan. Wah, keren ya, bener gak? Kalau ditanyain, saya pernah berkali-kali di interview, apa tujuan hidup Anda? Oh, untuk memuliakan nama Tuhan. Keren, right? We sound so holy. We sound so great. Agung gitu, mulia. Tapi realitasnya, banyak dari kita itu bertindak, termasuk saya, melakukan sesuatu berdasar apa yang membuat saya aman. Aman minimal gue ke surga gitu kan ya. Dan bahagia minimal kalau gue setia, suami gue gak nyerahin gue, ya kan?
kalau gue jadi ibu yang baik, anak-anak gak berontak sana sini, right? I make all those things supaya apa? Supaya I feel safe and happy. Ya kan? Kalau saya melakukan pelayanan, orang tanya, ibu kalau Sabtu Minggu weekend ngapain? Oh saya melayani. Wah, wow, ibu itu gak ada capeknya ya. Setiap Senin sampai Jumat kerja. Wah, Sabtu untuk keluarga, Minggu untuk ini. Ibu kapan istirahat ya? Langsung, wah ini demi karena anugerah Tuhan. Yeah, right? Right? I sound so holy. Dan maaf, kita orang Kristen paling pintar, benar gak? Untuk seperti itu, right? Ya, ada yang mengatakan kita ini suka humble brag. Ah enggak lah, itu hanya karena anugerah Tuhan sih. Padahal hati kita happy banget kalau dipuji-puji. Wah, ibu itu emang benar-benar wanita yang seperti Amsal 31 katakan sih. Right? Wah, you're such a perfect woman. Padahal siapa yang lihat apakah saya pelayanan sungguh-sungguh ketika saya benar-benar menjadi ibu yang berkontribusi dalam hidup anak-anak saya. Ketika saya sebelahan satu kasur suami saya, apakah benar I try to reach out to my husband? Atau saya sibuk dengan drakor saya yang terkini? Right? And to be honest, I love my drakor, oke? Okay? Ya. Kadang-kadang para wanita kita membutuhkan vitamin A yang membuat mata segar ya. Ya, apalagi kalau udah semakin tua, right? Ya, so we need our vitamins, right? Ya, but kita begitu pintarnya ini. Humble bragging, mengatakan kita ini sudah berkontribusi menjadi orang Kristen yang baik. Padahal sebenarnya kita, saya nggak bilang semua, at least saya, I'm a quiet quitter. Bagi yang sudah bekerja, bagi yang mungkin masih sekolah. Takutkah kita dikucilkan ketika kita membela orang-orang yang nyebelin? Ketika kita membela orang-orang yang dikucilkan? Takutkah kita diejek orang lain? Karena kita mau berteman dengan orang yang berselingkuh? Atau kita pro dengan orang yang menjelek-jelekan orang yang berselingkuh itu? Yesus datang ke dunia ini. Is it to save all the perfect people? No. Bahkan sampai Yesus disalib, mati. Murid-muridnya yang sudah intensif course nih 3 tahun. Terobrak-abrik, lari. Petrus yang sudah sadar ayam berkokok 3 kali. Begitu Yesus disalib kan, langsung dia menangis-nangis kan. Terus setelahnya Petrus mengabarkan Injil gak? Langsung mengabarkan Injil gak? Enggak. Dikatakan Petrus kembali menjadi nelayan. Even yang orang yang dikasih kunci kerajaan surga, memimpin gereja, orang paling mungkin dikasih Yesus, salah satu orang paling dikasih Yesus, tidak memberikan respon yang tepat kepada Yesus. Tapi ketika Petrus menjadi nelayan, Yesus yang mendatangi. Jesus reaching out to Petrus. Petrus, kamu sedang apa? Lagi nangkep ikan nih, Tuhan gak dapet. Gak hanya reaching out. Jesus saves him. Tebarkan jalan. Dari situlah Petrus melihat, you are my God. If we stay quiet, we don't reach out. Orang yang berselingkuh itu, orang yang menyebalkan itu, orang yang dikucilkan itu. Who will reach out to them? Bagaimana mereka bisa melihat Yesus yang already keep reaching out to us? Maya Angelou mengatakan, let's try to be a rainbow in someone's cloud. Ketika hidup orang-orang itu berawan,
Mungkin kalau apalagi kalau di Jakarta ya tiap hari berawan, right? Terus berawannya juga akhir ini gelap semua. Bisakah kita menjadi pelangi? Memberikan pengharapan bagi orang-orang yang mungkin kalut, mungkin sesak, tidak ada pengharapan hidup. Bisakah kita itu melampaui apa yang kita lihat? Baju, kerudung, apapun yang orang pakai. Bisakah kita melihat mereka sebagai sesama ciptaan Tuhan? Apakah kita bisa melihat mereka melampaui kepercayaan mereka? Melampaui apa yang kita lihat di media, di sosial media. Sosial media banyak ngomongin, oh yang ini kadrun, yang itu enggak. Bisakah kita berteman dengan orang-orang kadrun itu? Can we be friends with them? Can we reach out to them? Kalau tidak ada orang, yang mau reaching out, akan ada orang yang akan reach out to us juga. Dan Tuhan sudah, Allah Bapa itu sudah mengambil resiko yang luar biasa. Reaching out to us dengan cara apa? Mengorbankan satu-satunya anaknya. Untuk menjangkau kita, untuk mati bagi kita. Kalau tidak ada orang yang mau menjangkau orang-orang itu, kira-kira apakah orang itu juga suatu hari akan menjangkau kita ketika kita membutuhkannya? Dan bisakah juga kita melihat orang lain tidak terjangkau dan menderita? Do you know di Indonesia ada 22,5 juta orang difabel, hanya 7,8 juta yang mempunyai pekerjaan. Do you know that there are 4 millions anak-anak yang tidak mempunyai orang tua? Ada 26,6 juta orang di bawah garis kemiskinan. Apakah dengan diamnya kita, kesibukan kita, semua komunitas yang tadi checking our boxes, apakah itu berkontribusi atau menimbulkan masalah baru? Apakah kita sudah memanusiakan manusia? Atau justru melihat orang-orang lain seperti setan? Padahal be honest, kadang kita melihat setan sebagai malaikat, benar gak? Ya. When we see drugs, when we see porn, when we see sex all over media, ayo admit. Kalian melihat itu setan atau kadang-kadang you enjoy it? Coba cewek-cewek yang lihat drakor nih. Lebih suka lihat episode putus apa waktu mereka kiss? You enjoy the kiss more, of course. Bagi cewek-cewek, kadang-kadang suka skip, ya kan? We admit it. Sometimes bahkan kita melihat setan seperti malaikat. Tapi ketika kita lihat manusia yang diciptakan Tuhan, mereka yang berharga di mata Tuhan, sering kita melihat mereka sebagai setan. So what can we do? Have the courage, punyalah keberanian to be creative, untuk menjadi kreatif. Tidak sekedar checking all your boxes. Move beyond what is expected. Tuhan meminta kita menjadi terang dan garam. Kalau kita masukin garam ke air, garamnya bagaimana saudara? Meleleh. That means itu require sacrifice. Itu membutuhkan pengorbanan kita. Tapi berkorban untuk kita dijadikan tawar, enggak. Kita harus mengasinkan. We influence, we contribute. Saya yakin semua dari kita belong to different communities. Tidak hanya komunitas ini, pasti kalian ditempatkan komunitas keluarga besar, komunitas sekolah, pekerjaan.
Tuhan, saya percaya Tuhan sudah menempatkan semua dari kita di berbagai komunitas itu. Di mana tidak hanya kita berkumpul dengan orang-orang seperti kita saja, tapi orang-orang yang juga mempunyai kultur dan agama yang berbeda. So, how can we influence them? Bagaimana kita bisa menembus tembok-tembok diskriminasi, stigma-stigma. Kita menembus semua konflik itu dengan kasih Tuhan. Mungkin kita harus seperti Salomo, saudara-saudara, asking for God's wisdom. So be the creative, fun, contributing, loyal, kind, and generous friend that people surround you might need. Jadilah teman-teman yang baik, mendengarkan, fun, kreatif, gak usah munak-munak suci lah. Tapi seseorang yang be there when they need it. And when things don't work out, berkumpullah di tempat ini. As a Christian community. Mari kita menguatkan satu sama lain. Give encouragement, prayers. Don't give up. Saya yakin justru di dalam kesulitan, kita itu bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Karena Tuhan pasti akan kasih hikmat. Ketika kita meminta, Tuhan pasti memberikan kita hikmat. So I'm going to show you something that saya akan menunjukkan satu YouTube yang saya dan perusahaan saya lakukan, and I hope it inspire all of you. Jadi salah satu perusahaan saya yakin kita punya perusahaan ya, anyaman. 10 tahun awal mulanya dulu itu saya itu di mebel. Dan dalam program kita ya reformasi itu terus kita reaching out to the disabled. PT Mas itu dikasih rajutan kayak gini, terus mencoba dulu. Rajut ini udah 3 tahun. Latihannya itu 3 hari langsung dikasih order. Sama Pak Wahyono itu yang ngobrol-ngobrol itu. Di desanya ya, pengennya itu ada ya teman-teman difabel itu pengen dikaryakan. Untuk teman-teman yang sudah ikut latihan ya dicoba dulu ya, jangan terus ngelokro, belum mencoba ya jangan patah semangat dulu gitu ya. Harus dicoba dulu. Kita berusaha menjangkau desa-desa yang mungkin tidak diperhatikan gitu ya, mempunyai tingkat pengangguran tinggi. Kita mengumpulkan di seperti kelompok usaha seperti itu supaya para orang-orang difabel bisa berkumpul. Kita training. Saya kenal dari PT Mas ini pertama tahu itu dari teman saya yang namanya Pak Yasmin, Mas Yasmin dari Surakarta. Dia mengerjakan kerajinan dari bumbu kompor. Saya tertarik untuk membuka pekerjaan itu untuk sampingan tetangga-tetangga saya, tujuan saya dulu seperti itu. Akhirnya saya ditunjuk sebagai ketua SHG kelompok disabilitas desa. Akhirnya saya beranikan diri untuk mengadakan pelatihan dari PT Mas ini untuk teman-teman difabel dan masyarakat umum pada tetangga-tetangga saya supaya agar ada kerjaan, ada penghasilan tambahan. Saya ambil cuma beberapa persennya aja buat kas kelompok saya, kelompok difabel desa. Ya mudah-mudahan ya bisa lancar, PT Mas juga bisa ngasih order terus dan teman-teman juga bisa lancar terus mengerjakannya, hasilnya bisa meningkat. Dan di dalam program kita berusaha menjangkau tidak hanya para difabel,
juga mereka para lansia, dan tahun ini kita juga menjangkau orang-orang yang di lapas. Untuk diketahui banyak orang di lembaga permasyarakatan bukan dipenjara oleh karena membunuh, mencuri, merampok dan sebagainya. Sebagian besar orang yang di lapas saat ini, yang lapas-lapas di kota yang saya temui tim saya temui di contoh ini di Kota Solo adalah mereka yang pecandu narkoba. Di mana sebagian besar orang yang pecandu narkoba ini bukan juga dari orang yang miskin. Ya, berasal dari keluarga seperti kita ini. Tapi juga bingung, what's next? Kalau bukan kita yang menjangkau, siapa lagi? Saya yakin di sekolah kita, di tempat kerja kita, di gereja kita, dimanapun kita berkomunitas, we can make an impact. Janganlah kita menjadi gereja yang seolah-olah hidup dan suci, padahal mati dan tidak berkontribusi. Let's hand in hand, we live impacting others, and trust me, hidup Anda akan terberkati. Hidup saya sangat terberkati dari apabila orang-orang difabel ini bisa setiap hari menganyam. Dan kalau kalian ke mall-mall, if you go to Zara Home, if you ever been to America, Pier 1 Import, Crate and Barrel, barang-barang ini semua diekspor kepada brand-brand terkenal di seluruh dunia. And I believe that all of you, each of you, can make an impact. Saya akhiri dengan a quote from John F. Kennedy. If one person can make a difference, and everyone should try. Mari kita tundukkan kepala. Mungkin tim musik bisa memainkan. Mari kita tundukkan kepala. Dan mari kita renungkan. Are you a quiet quitters? Tidak akan ada orang yang akan menunjuk-nunjuk Anda. I'm not judging you. Because most of the time I'm a quiet quitter too. But the next question is, what can we do? Ingatlah satu persatu dari komunitas tempat Anda belong ya, tempat Anda berada. Are you a quiet quitter di setiap komunitas itu? Have you done more? Have you put effort, your energy, your love? Have you asked God? Sudah bertanya nggak sama Tuhan? Tuhan, kau mau aku apa? Melakukan apa di dalam komunitasku ini? Kalau Anda sering bertengkar, keluarga Anda, Tuhan, what can I do? Masa kerjaan saya di keluarga ini hanya bertengkar? Can I contribute something? Can I give my love to anyone? Ketika saya melihat orang-orang yang sering berkeluh kesah di kantor, di sekolah, dan saya sebel, I'm so annoyed. Dan saya tutup aja tuh mulutnya, gue juga capek tahu. God, can you give us an ear to listen, to understand, untuk mengerti bahwa setiap orang punya kesulitannya. Have you ever asked God? Pernah nggak tanya sama Tuhan? Tuhan, kasih aku hati dong yang mau melayani orang lain. Bahkan ketika aku tidak punya apa-apa. Bahkan ketika aku masih a student. Bahkan ketika aku hanya sebagai ibu rumah tangga.
Bahkan aku hanya pegawai yang mungkin gaji aja pas-pasan. Apakah telingaku bisa untuk mendengar? Apakah mataku bisa ikut berbagi menangis bersama-sama dengan teman-teman saya yang membutuhkan? Can my hand write something? Do something? Apakah kaki saya bisa berjalan ke orang-orang yang membutuhkan itu? Bagi yang merasa dirinya Kristen, have our life embodied God's grace, mercy? Apakah hidup kita yang ngakunya sebagai orang Kristen sudah menunjukkan kehadiran Tuhan di tengah komunitas-komunitas itu? Sudahkah teman-teman, musuh-musuh kita bahkan merasakan kasih Tuhan dari hidup kita? Love don't cost a thing, kata J.Lo. Apakah Anda sudah memberikan kasih Anda kepada teman-teman Anda? Sudah memberikan kasih kepada orang-orang yang mungkin terkucil, with no hope. Orang-orang yang berbeda, berpakaian berbeda, kadang-kadang berkata-kata yang Anda sendiri sebel dengarnya. If God has reached us to us, Tuhan sudah meraih kita, bahkan ketika kita bukan siapa-siapa, bahkan ketika kita tidak mampu untuk tidak berbuat dosa. Tuhan reach out to us ketika kita masih suka lihat porn. Tuhan reach out to us ketika kita masih pembohong. Tuhan reach out to us ketika kita masih hidup kita amburadul. Have we make an impact to show God's grace, to show God's love and mercy untuk orang-orang yang sekarang juga amburadul? Bisakah saya minta para singers menyanyikan Jadikan Aku Indah? Mari kita terus merenung sambil mendengarkan lagu ini. Nyanyikan lagu ini di dalam hati Anda. Tidak hanya meminta Tuhan untuk membuat kita indah, tapi juga memampukan kita untuk menjadi saluran untuk membuat hidup orang lain indah. Tidak hanya meminta Tuhan membentuk kita, tapi juga meminta pertolongan Tuhan, hikmat Tuhan, bijaksana Tuhan, untuk supaya kita bisa menjadi channel, menjadi alat untuk membuat orang lain juga terbentuk, bertobat, melihat pengharapan, pelangi yang selama ini mereka tidak pernah lihat di hidup mereka. Dalam keterpurukan mereka, keluarga mereka mungkin menghina mereka, mengucilkan mereka, membuang mereka. Siapa yang mau reach out to them? Bagaimana mereka mengenal kasih Yesus yang luar biasa? If it's not all of us, who else? Indah yang kau pandang mulia, seluruh karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, tak ada
Perlahan-lahan mari kita suarakan dan mohon Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, kata setia padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu hari ini. Terima kasih sudah membukakan kita Tuhan. But you have reached out us first. And it's time for us to reach out to the world. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memberikan contoh. Banyak contoh di Alkitab. Bahwa kadang bisa saja orang sudah sibuk menjadi orang Kristen. Sudah sibuk berusaha menjadi suci. Tapi bisa saja kadang kami capek dan lelah. Dan kami memutuskan untuk menarik diri dan menjauhi. Pada saat ini terima kasih Tuhan Kau sudah mengingatkan bahwa Engkau ada bersama dengan kami. Komunitas Kristen ini, gereja Sing ini, GKY Sing, ada untuk kami. To support us, to encourage. Bahwa kami tidak sendirian. Supaya kami dikuatkan. Terima kasih sudah terus-menerus memberikan kami kasih anugerah-Mu dan belas kasihan-Mu. Kami masih bisa bertahan selama pandemi ini. Kami masih bisa maju. Kami masih pergi ke gereja hari ini. Tapi biarlah itu tidak membuat kami menjadi quiet quitters, God. Tolong kami to embody You. Untuk bisa men-sharekan kasih-Mu, memberitakan kasih-Mu yang luar biasa, anugerah-Mu kepada semua manusia. Dan bahwa mereka, baik yang difabel, yang yatim piatu, mereka yang druggers, mereka yang mungkin bahkan pembunuh, pencuri, orang yang selingkuh, bahwa God love them all. Bahwa Engkau mencintai mereka semua Tuhan. And through us, You want us to reach to them. Kau menginginkan kita menjangkau mereka. Beri kami hati Tuhan. Buat kami indah tidak hanya dari luar Tuhan, tapi dari karakter kami, kerinduan kami. Isi terus Tuhan kasih kami ini yang sering merasa lelah. Biarlah kami terus menancap kepadamu sumber air kami. Dan biarlah Engkau terus merefresh kami Tuhan. Dengan kasih-Mu, dengan pengampunan-Mu. Dan kami rindu Tuhan seluruh dunia ini, or at least Indonesia ini Tuhan, terjangkau semua orang-orang yang hilang ini. Dan biarlah Tuhan Kau pakai kami sampai seumur hidup kami to be a blessing and to make an impact. Thank you God. In Jesus' name we pray. Amen.